Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah audit forensik. Ya. Audit forensik. Ini pertemuan pertama. Jadi ini awal perjumpaan kita ya. Nama saya ya Dr. Andes Najib ya, mungkin Anda udah di ininya. Saya sebelumnya adalah dari BPKP ya, jadi berkaitan dengan pemeriksaan gini. Kemudian pindah jadi dosen Kopertis ya. Kemudian sekarang saya di Komite Manajemen Risiko, dulu pernah di Komite Audit di PTPN 2 ya. Jadi sekarang masih ada di PTPN ya. Jadi buku-buku yang digunakan ini ya banyak ya, bisa forensik fraud ya, bisa akuntansi forensik ya, bisa juga akuntansi forensik dan audit investigasi ya. Jadi buku ini banyak, kita juga bisa nanti kalau kita buka di internet banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan audit forensik itu dan ya. Jadi audit forensik ini ya kaitannya sama fraud ya, sama kecurangan, makanya ada forensik ya. Tapi ada juga namanya dokter forensik ya, untuk meneliti kematian seorang ada spesial dokter namanya dokter forensik. Dia mau tahu ini orang matinya udah lama disebabkan apa, apakah oleh pukulan, diracun atau di mana, dia pun namanya forensik juga ya. Ini begitu juga ya. Ini namanya audit forensik. Ya. Jadi kalau di sini namanya audit forensik, kalau kita lihat di buku namanya akuntansi forensik dan audit investigasi. Ya. Ada nanti kalau kita lihat ya, dia mulai dari general audit. Ya, kalau kita nanti biasa gini ya, general audit. Maka kalau dia diketemukan dia namanya investigasi audit investigasi ya, audit. Jadi bisa juga dia nanti namanya forensik audit. Jadi kalau dia investigasi ya, bisa juga dilakukan perdamaian untuk penyelesaiannya, bisa juga ke bidang hukum. Tetapi kalau udah forensik audit, dia sudah harus ke hukum. Makanya kalau kita lihat nanti di buku ya, ini diagram akuntansi forensik ya. Diagramnya akuntansi hukum. Kemudian dia berlanjut lagi ya, akuntansi ini akuntansi hukum. Kemudian baru dia di sini audit. Jadi memang audit forensik ini ya kaitannya sama hukum ya.
Dulu kalau kita lihat di sejarah ya, di buku ini, dia umpama menyelesaikan masalah harta gono gini ya. Harta gono gini tuh kita kawin Waalaikumsalam. Ya. Heeh. Heeh. Oh, ini kurang tahu saya kalau intinya. Kamu tanya aja di bagian administrasi. Ya. Oke. 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 Ya, oke kali. Salam. Jadi ya, ada gangguan sedikitnya. Jadi dia objek daripada forensic audit ini adalah fraud. Ya. Objeknya ini adalah fraud. Fraud itu curangan ya, curangan. Jadi objeknya itu kena ada kecurangan, ya. Maka dia namanya fraud. Ya. Kemudian kalau kita lihat nanti di sini, upaya untuk fraud ini ada beberapa di negara berkembang ya. Jadi pada saat ini perkembangannya semakin parah. Maksudnya penipuan, kecurangan, korupsi ini makin lama makin membesar ya. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita kemarin ada masalah dana bansos ya. Dana bansos ini kan jadi permasalahan sampai menterinya dicopot. Kemudian ada satu lagi menteri masalah lobster, udang lobster itu ya. Dia menyangkut kecurangan ya, kecurangan. Jadi ada uang negara di situ yang dikorupsi. Itu dia nanti ya. Jadi uang negara yang dikorupsi. Kemudian kalau kita lihat di sini ya. Jadi kecurangan ini ya, bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi, tetapi juga mengurangi reputasi. Jadi kalau gitu, kalau kita lihat ini ya, ini neraca, ini kan aset. Inilah sebenarnya yang dicurangi, atau dikorupsi. Kan yang diambilnya ini, itu dia nanti ya. Kalau kita lihat neraca, makanya di dalam auditing ini ada namanya safeguarding. Macam mana kita menjaga harta ini jangan sampai ada kecurangan atau macam-macam. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, kecurangan bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi, tapi dapat juga mengurangi reputasi. Reputasi ini nama baik, ya. Dengan adanya korupsi, ya, atau manipulasi atau kecurangan, maka reputasi nama baik perusahaan ini berakibat investor asing untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia ini jadi takut. Ya gitu deh nanti ya. Jadi nggak berani karena perusahaan ini ada korupsinya ya. Jadi bisa dia di perusahaan, bisa juga dia di instansi publik. Instansi publik itulah kayak bansos ya. Jadi melalui APBN korupsinya itu ya. Korupsinya yang seharusnya dibagi ditahan ya. Nah inilah dia ya. Kemudian tindakan fraud dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan investigasi. Langkah pencegahan terhadap fraud tidaklah mudah karena fraud sulit terdeteksi, karena pada hakikatnya fraud tersembunyi dan pelakunya pada umumnya cerdas ya. Ininya bagus pelakunya itu, kemudian pekerja keras dan mempunyai profil seperti orang jujur
serta sedikit catatan kriminalnya. Jadi orangnya baik, ya. Baik pengertiannya. Tadi kalau tadi kita lihat ininya tadi, pada umumnya orangnya cerdas, ya, yang melakukan fraud ini. Kemudian pekerja keras, ya, dan mempunyai profil seperti orang jujur, serta sedikit catatan kriminalnya, ya. Jadi ada gambarannya dia seperti itu, ya. Kemudian kalau kita lihat definisi fraud, ya, atau kecurangan ini menurut Kamus Inggris Indonesia, ya, ini Kamus Inggrisnya, fraud diterjemahkan sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan. Ini menurut Kamus Inggris Indonesia. Kemudian sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, ya, fraud ini artinya kecurangan, berarti ketidakjujuran dan keculasan. Kemudian di Indonesia, fraud ini dikenal dengan nama korupsi. Ya, namanya korupsi. Ya, nanti kita bisa lihat ya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang disebut fraud. Fraud itu adalah korupsi. Jadi objek daripada audit forensik ini adalah fraud. Ya, objeknya itu dia fraud. Ya. Kemudian definisi fraud lebih tekanan pada konsekuensi hukum. Jadi berkaitan dengan hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, kecurangan laporan keuangan, dan bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya. Jadi sekarang kalau kita lihat nanti undang-undang tipikor itu, yang namanya korupsi itu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Jadi bisa aja saya membuat satu ketentuan, ya, saya nggak korupsi, tapi dampak daripada peraturan yang saya keluarkan ini orang lain bisa kaya, maka saya terlibat sebagai pelaku fraud juga, ya, karena memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya. Saya nggak kaya, gara-gara saya orang lain jadi kaya, maka dia kena, ya, dia adalah pelaku fraud. Ya. Kemudian unsur-unsur fraud, ya, unsur-unsur fraud. Unsur-unsur fraud ini yang pertama adanya perbuatan melanggar hukum. Melanggar hukum. Itu ciri-cirinya, ya, melanggar hukum. Kemudian ya, kedua dilakukan oleh orang dari dalam, ya, dilakukan oleh orang dari dalam, dari dalam dan dari luar organisasi. Jadi maksudnya dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Kemudian yang keempat, langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.
Jadi inilah dia unsur-unsur fraud, ya, unsur-unsurnya. Jadi yang lain masih banyak ya. Ini kalau kita tambah apa kira-kira unsur-unsur fraud ini ya. Kemudian penyebab perilaku kriminal. Tindakan fraud juga merupakan tindakan kriminal meskipun fraud tidak persis sama dengan kriminal secara umum seperti pembunuhan. Kalau pembunuhan kan dia kriminal. Ini dia kriminal juga tapi tidak sama dengan pembunuhan. Ya. Namanya dia juga penipuan, kecurangan gitu dia nanti. Ya. Kemudian jadi fraud ini sendiri ya, kalau nanti kita lihat di sini ya bermacam-macam ya. Jadi awalnya dulu pernah terjadi pada peristiwa WorldCom ya, WorldCom ini, kemudian peristiwa ini, kemudian ada peristiwa WorldCom ini yang kejadiannya di Amerika ya. Jadi kejadiannya di Amerika ini adalah kesalahan ya. Kesalahan di mana pada waktu itu ya terjadi harga sahamnya jatuh ya. WorldCom ini nggak salah mengenai masalah mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi, kejadiannya di Amerika. Kemudian dari kejadian ini diketahui bahwasanya auditor di satu perusahaan ini ya, dia juga merangkap sebagai konsultan keuangan di perusahaan ini. Makanya waktu kejadian itu tersebut maka dipisahkan lah ya. Ini dipisahkan. Jadi nanti di sini ada namanya Sarbon-Oakley ya. Sarbon-Oakley itu kalau kita udah mengaudit dalam satu perusahaan A, konsultan keuangannya nggak boleh dari kita lagi ya, harus dari perusahaan lain ya. Dulu kejadian WorldCom itu kejadiannya gitu ya. Dia juga auditornya di perusahaan ini, dia juga konsultan keuangannya. Maka terjadilah hal seperti ini. Itu dia. Ya. Ini gambarannya ya. Jadi yang diambil itu banyak ya. Kemudian nanti ada beberapa sebabnya. Katanya kalau dulu itu terjadi forensik audit ini masalah adanya sengketa ya. Sengketa tanah, sengketa manipulasi sertifikat, maka perlu dilakukan forensik audit. Makanya kalau kita nanti mau belajar forensik audit, ya kita harus mengetahui hukum, ya. Kayak tadi harta gonogini, ya, yang disebabkan oleh perkawinan, ya, ternyata pisah, minta bagi hasil. Untuk menghitung uang berapa si istri dapat, berapa suaminya dapat, ini kan akuntansi, ya. Tetapi berapa yang harus dapat si A, berapa dapat si suami, berapa dapat istri, ini kan harus forensik, ya. Harus kita lebih mendalam lagi. Begitu juga mengenai sengketa tanah, sengketa ini, ya. Kan harus melalui diurut lah dia, ya, diurut. Ya, kalau kita nanti bicara ininya sebenarnya kenapa terjadi ini? Ya pertama kena moral pelakunya, kemudian sistem pengendalian intern. Makanya kalau kita di satu perusahaan, moral ini dulu, pengendalian intern ini betul-betul ya, sehingga orang tidak bisa berkolusi, nggak bisa memanipulasi, gitu ya. Makanya ada satu perusahaan ya tidak boleh satu marga gitu ya. Nanti kalau ada satu marga nanti dia kolusi. Makanya ada satu perusahaan juga, di situ ada orang Cina, ada orang Keling, ada orang Indonesia, supaya tidak bisa berkolusi. Ini pun merupakan sistem, ya, untuk memutus mata rantai itu tadi ya, memperkecil atau apa gitu nanti, ya.
Oke, untuk pengenalan saya kira ini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Nanti bisa juga dilihat di buku ya. Bukunya tadi seperti saya katakan, ini ada beberapa buku. Ada lagi model buku ya, ini ya, mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Ya, macam mana permainan-permainan di dalam laporan keuangan. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan untuk gambaran pertama nanti bisa kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.